Kreatif. Di video ini kita bongkar line up kreatif, tepatnya mesin percetakan digital printing buat bisnis kalian semakin jadi lebih cuan. Jadi Sobat Kreatif, ingat ya, kalian yang baru mau memulai usaha, ingat jangan ngelihat hasilnya, tapi harus belajar juga setiap prosesnya. Jadi yang kayak mesin sublim, UV, dan EcoSolvent ya. Tapi untuk profilingnya di pencarian warna ini sama aja. Mirip-mirip ini Mas. Ya, kalau ngeliat tren sekarang ya, anak-anak muda sekarang banyak hal kreatif ya. Jago-jago lah, desainnya juga jago, ditambah lagi dengan sekarang penerapan teknologi AI. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kreatif, kembali lagi di konten ini yang dimana kita ngobrol lagi, sharing lagi, bicara bisnis kreatif, konten kreatif, dan line up kreatif. Jadi di momen ini gua baru sampai di salah satu, ambil istirahat dulu lah ya. Kita bongkar lagi salah satu yang dimana bisnis yang lagi rame saat ini. Karena di momen ini pas banget di tempat ini kalau kita berbicara souvenir, merchandise, dan sablon-sablonan lagi rame. Nanti kita ngobrol sama salah satu yang punya tempatnya. Jadi gue bakalan sharing di konten ini. Dan buat gue juga, para milenial ataupun Gen Z yang ingin memulai dan baru mau investasi, mungkin nanti setelah video ini yang cocok investasi ada di mana yang makin cuan banget untuk tadi. Tapi gue sampai dulu di sini, sering dan gue ya. Jadi tetap stay di ini kreatif. Woi, Bro Rizal, Pak, apain lu di situ? Nyampe nggak kabar-kabarin? Gimana Pak? Wah, tumben amat lu. Aduh, Udah lama? baru Pak. Wah, Biasa jalan capek, iya. Pengen naik kendaraan, jalan aja. Iya. Tapi ini ada apa? Dikabarin nanti mau buat apa gimana konten ini? Ya terutama buat sobat kreatif, lu semua udah nggak asing ngeliat narasumber yang ada apa? nanti ngomongnya. Kali ini mungkin saya akan coba bawain informasi teman-teman sobat kreatif nih. Ya, Kira-kira apa sih yang bakal bikin cuan di 2026? Januari nih. Gue pun mau belajar di momen ini. Tapi buat sobat kreatif, karena tadi saya ngomong happeningnya sekarang lagi banyak souvenir, merchandise, terus sablon dan lain-lain, Pak. Ya udah Pak, nggak usah lama lagi. Saya pengen tahu Bapak mau nunjukin sesuatu apa, terutama buat sobat kreatif. Lah, yuk kita main ke atas aja. Oke, Kita lihat. ya. Sobat kreatif, lu tonton terus videonya. Jadi Sobat Kreatif, baru ini gue main di markasnya Panji Media Utama. Kalau kemarin gue syuting di acara beberapa lalu, terus kita kolaborasi sama UMKM Kreatif, jadi gue belum juga main ke sini. Pas gue dikabarin sama Pak Roni, makanya gue datang dan nggak tahu nih Pak Roni mau nunjukin apa semua buat lu Sobat Kreatif buat nyari cuan di 2026. Ntar dulu sobat kreatif, ini padahal udah berkali-kali saya undang. Cuman berhubung beliau ini sibuk banget, jadi ya sudah. Akhirnya hari ini kesampaian juga. Selamat datang Bro Rizal. Siap, taruh di sehat selalu ya. Ya, sama-sama. Aktivitasnya gimana aman Amin, lah ya. Sama-sama. Jadi baru main lah, jadi memang baru dikabarin juga, terus baru sempet juga ya. Semoga sehat selalu lah. Amin, sama-sama. Jadi apa yang mau ditunjukin untuk momen cuan 2026 ini? Oke, sebenarnya gini, kalau untuk mesin sih gampang lah. Siap. Ya, cuman kan kebanyakan orang nggak tahu nih, lu mau jualan, Siap. tapi hasilnya kayak apa? Oh iya dong. Biasanya nih para Gen Z ataupun milenial biasanya itu mau tahu hasilnya aja. Oh, oke. Dia nggak mau tahu hasil prosesnya seperti apa. Ya. Karena buat saya pribadi dunia percetakan itu kan luas banget kalau nih. Bicara merchandise, souvenir, sablon, sublimasi dan lainnya lah. Makanya Benar. Pak Roni
yang menurut saya pakar di bidang ini. Kalau Oke. saya bercerita mungkin sobat kreatif mikirnya kemana-mana Pak. Oh iya ya udah. Gini aja, selain mesin, kalau mesin mah gampang lah nanti saya jelasin. Siap. Ya. Tapi bagaimana kita bisa menciptakan hasil yang maksimal dari sebuah mesin ini kayaknya perlu dikasih tahu dulu nih. Jadi prosesnya Pak Roni bakal nunjukin Kita saat ini. tunjukin ya, Jadi berhubung saya juga lagi jadi kerja momen ini memang pas guys. Jadi kalau dikabarin kemarin bukannya saya sibuk Pak Roni. Jadi maaf banget sobat kreatif. Boleh Pak Roni lanjut. Mau Oke. dari tahap apa mau nunjukin ke sobat kreatif Ya, utamanya? nanti kita coba begini. Saya kan lagi dapat semacam trial bahan Benar. dari orang, dari customer kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari bahan ini. Karena kemarin diskusi terutama dengan timnya Muto pernah bilang ke saya kalau Pak Roni tersebut konsen banget apa ya di profiling warna kalau nggak salah. Ya, betul. Karena di dunia percetakan infonya dari tim Pak Roni itu kekurangan untuk di bidang itu. Benar sekali. Jadi benar saya sekali. pengen tahu banget kerjanya seperti apa, Oke. itu fungsinya kemana arahnya Pak Roni. Oke, jadi sebenarnya begini, Bro Rizal. Jadi setiap bahan itu punya karakter sendiri-sendiri. Bahan punya Kan karakter. printer itu masing-masing juga punya karakter sendiri-sendiri. Benar. Nah, itu kita mesti menyamakan karakter tinta yang ada di mesin dengan karakter bahannya, Benar. gitu. Supaya tidak terjadi pemborosan tinta Siap. dan hasil cetakan juga maksimal Benar. dan warna yang dihasilkan pun sesuai dengan standar yang sudah ada. Tapi kalau bicara konsultasi yang di warna itu kan buat global, Pak Roni. Global betul. Jadi Buat- bisa diterapkan ke berbagai jenis proses produksi. Karena ini ada namanya produksi, ada Siap. namanya proofing. Oh, produksi, proofing. Ya, betul. Kalau produksi kan kita bisa langsung pakai mesin ini untuk cetak bahan stiker, fleksi, bahan luster, atau bahkan binder cloth, kayak gitu-gitu. Berarti kalau pengen mendapatkan hasil yang terbaik, Benar. prosesnya ada alurnya. Ada alurnya. Berarti. Tapi Pak Roni mau ngasih tahu di sobat kreatif? Boleh, nanti saya kasih tahu dulu. Boleh. Soalnya kalau proofing nanti kita ngomongnya panjang lagi nanti. Oh, itu bisa nanti. topik tersendiri. Sobat kreatif, kalau lu mau ngeliat hasil detailnya tentang mengenai Panji, Muto, dan markasnya ini ada di Muto Indonesia. Ya, kalau di sobat kreatif ini gue hanya sharing seputar karena kita diajak kolaborasi. Boleh. Mau Pak Roni, Yuk. mau mulai dari mana? Kita tunjukin dulu proses internalnya dari sistem komputernya dulu. Tapi Pak Roni sebelumnya izin banget kalau markasnya jadi saya acak-acak Boleh, di sini. karena masalah. Yuk, Sobat kreatif, kapan lagi kita bisa ngacak-ngacak markasnya Panji Media Utama? saya kasih tahu dapur. Boleh. Oke. Yuk, Thank mari you Pak masuk. Roni. Sobat kreatif, ikutin terus di konten ini. Sorry nih berantakan. Aduh, ini jadi masuk di markasnya Panji ini. Ya. Oh, Nih. Jadi ini yang dibilang salah satu timnya kemarin. Ya, Kalau bukan mungkin bisa dibilang kekurangan nggak sih untuk spesialis di bidang ini, Pak Roni? Maksudnya dengan banyaknya dunia percetakan, digital printing, kan timnya bilang kalau Pak Roni fokus banget dan bisa untuk buat pencarian warna. oke. Nah, yang tadi yang saya maksud kurangnya itu orang yang bisa di bidang ini sedikit Oke. atau memang tidak ada Pak Roni. Sini. Ayo ambil kursi, kita duduk aja lah. Oh siap. Biar lebih santai ya. Jadi tamu di sini harus ngambil kursi Oh sendiri. iya, Mam. Oh, siap. Sobat kreatif. Ini salah satu yang sekarang Pak Roni sendiri mungkin nggak tahu ya, fokus ini udah berapa lama Pak Roni? Saya sudah, ya semenjak mulai kenal Mutu di tahun 2000 sampai sekarang saya tetap mendalami bidang ini karena ilmunya nggak pernah berhenti dan terus berkembang. Berarti kalau tadi Pak Roni notisnya ini bukan hanya buat Muto, mesin yang lain juga butuh ini berarti. Betul sekali. Butuh ini. Tinggal nanti kemampuan dari softwarenya Mhm. dan kemampuan dari orangnya untuk melakukan ini yang untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ya karena dari tim Pak Roni sendiri bercerita kan di bidang ini sedikit banget yang bisa. Betul, Uh-uh. betul. Jadi yang memang bisa mengerjakan ini mungkin bisa dibilang ada lumayan lah ya, karena mungkin setiap vendor itu punya ahlinya masing-masing. Siap. Tapi mungkin kalau bicara sampai ke level yang sampai detail, mungkin hanya beberapa gelintir orang saja Oh, gitu yang ahli. Jadi sobat kreatif, ingat ya, kalian yang baru mau mulai usaha, ingat jangan ngelihat hasilnya, tapi harus belajar juga setiap prosesnya. Lanjut, Betul. Pak Roni. Siap, oke. Jadi gini cerita singkatnya, sebenarnya dari setiap bahan itu butuh disesuaikan Siap. dengan mesin printernya. Ah. Ya, jadi ada bahan yang penyerapan tintanya lumayan besar, ada penyerapan yang lumayan kecil. Oh, jadi itu pengaruh buat
HPP juga berarti Pak Roni? Bisa menekan HPP. Justru dengan profilnya yang benar, harga produksinya bisa ditekan. Oh Ya, iya. kita memang tidak bisa melihat dalam jangka pendek, tapi kalau dalam jangka panjang penggunaan minta itu kita bisa lihat bahwa ini ada pengurangan yang cukup signifikan. Oh pasti dong. Pasti. Kalau dia punya order, anggaplah dalam sebulan bergeraknya banyak kan Betul. lumayan juga kalau bisa Betul. yang ini gitu. Jadi ini menurunkan jumlah tinta yang pas dengan warna yang sesuai standar di atas media yang sudah kita kalibrasi. Tapi kalau untuk mesin sendiri kan beda-beda. Yang kayak mesin Sublime, UV, dan EcoSolvent. Ya. Tapi untuk profilingnya di pencarian warna ini sama aja. Mirip-mirip sama-sama aja mirip-mirip. prosesnya. Jadi diawali dari kita lihat dulu nih, ini namanya linearisasi nih. Jadi Oh, pertama yang tadi bilang Pak Roni fokus terhadap bahannya dulu. betul. Jadi pertama kita cari linearisasi supaya tahu gradasinya maksimal sampai di mana, jumlah tinta yang akan diserap dia sampai di mana. Nanti diukur oleh alat yang ini namanya spektrometer. 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 Ya, di alat ini ada beberapa jenis. Kayaknya- Saya pakai yang simple lah. Kayaknya harganya pun nggak murah Pak Roni. Ya, kalau dibandingkan dengan yang harga mesin sih nggak ada apa-apanya lah. Sobat kreatif emang udah paling bener, segala sesuatunya kasih ke profesionalnya. Jangan dikerjain sendiri. Oke? Nah, setelah kita ketemu di tahap awal untuk Siap. masing-masing warna kan biasa printer tuh standar CMYK ya, 8 CMYK. warna ya, ada juga yang 8 warna, tapi Siap. kita bicara yang CMYK dulu yang paling gampang. Karena saya udah notice Pak Roni di konten sebelumnya. Ingat, kalian ngasih file ke percetakan, jangan RGB kalau di konten sebelumnya. Iya, betul. Sebaiknya dengan CMYK Benar. supaya matching karena tintanya mesin adalah tinta CMYK. Iya, kalau gurunya di universitas atau pendidikannya gurunya Pak Roni, mungkin bisa dinotis kan mereka nggak paham juga. Betul. Nah, nanti Belum paham, sorry. bahas detail di Mutu Akademi ya. Guys, ada bocoran lagi Mutu Akademi, nggak tahu pengen bercerita apa. Yang belum ikut join, itu kapan Pak Roni acara Mutu Akademi? Segera Sebelumnya? ya. Segera. Oke, siap, masih di umpetin guys. Udah, lanjut. Oke, nah diawali dari pencarian limit tinta untuk masing-masing warna. Ya. Nanti kalau udah ketemu, kita akan menemukan sebuah gambaran kurva namanya. Kurva dari 0 sampai 100 yang harusnya relatif mulus. Oh, kurva itu kayak grafik gitu Ya, ya? grafik betul. Nah, itu nanti akan keluar dari tinta 0% sampai 100%, harusnya kurvanya bagus. Oh, gitu. Supaya nanti tidak terjadi spike atau perubahan ketinggian atau terlalu rendah gitu. Siap. Softwarenya sendiri itu yang software khusus atau gimana Pak? Ya, kita kan biasa setiap mesin printer itu punya namanya RIP software RIP atau software. Raster Image Processing Software. Itu sama nggak sih untuk buat A3 kayak label-label stiker kayak gitu Pak? Kebanyakan kalau kita kan rata-rata untuk yang A3 itu kebanyakan drivernya cukup dari Windows saja. Oh, Jadi kalau memang untuk mesin yang kelas produksi, yang Dia punya- harga mesinnya sudah di atas 800 juta, biasanya akan punya RIP software sendiri karena butuh melakukan ini. Oh, karena softwarenya pun mereka punya sendiri ya? Betul, Siap, betul. siap. Tapi kalau yang standar untuk A3 biasa atau printer rumahan biasanya itu profilnya sudah standar aja bawaan. Kalau yang di sini yang Pak Roni pengen nunjukin terutama ini di bahan Stiker, kalau ini stiker aja stiker dulu. vinil ya? Vinyl, betul. Buat merchandise, branding motor dan mobil guys. Betul, bisa juga untuk custom wallpaper kayak gini. Wallpaper juga sama kayak kemarin di podcast sebelumnya sama Mas Afin. Percetakannya mungkin ya itu nyari warnanya pun itu Pak Roni bukan? Ya kita bantuin pasti. Oh ternyata disupport Pak Roni juga. Harus support. Sebagai siap. penjual itu harus support. Gitu. Tapi untuk industri tersebut di bidang ini Pak Roni udah berapa banyak customer yang Pak Roni bantu di profiling warna Pak? Sebenarnya kalau untuk moto sih hampir rata-rata secara keseluruhan kita harus support. Tapi kalau misalkan ada mesin yang beda, apa Pak Roni mau ngelayani? Tergantung Kan rating. umumnya. Tergantung rating ya. Ingat, di awal kita konten bicaranya cuan, jadi ingat. Bisa diomongin kalau ada Ada cuannya. Siap. Oke, setelah kita temuin kurvanya bagus, Boleh. nah kita akan lanjutkan dengan namanya tes totalnya limitnya berapa yang bisa diterima. Oke. Ya misalnya di ini kita akan nge-print chart semacam ini nih. Ah. Jadi kita akan lihat, nah ini ada perbandingan angka dari mulai tinta 20% sampai ke 400%. 400 Oke. dari mana? Dari masing-masing warna 100, 100, 100. MYK kali 4 kan 400 berarti. Oh ini 100-nya blacknya sampai seperti ini Pak? Ya, sampai seperti ini. Tapi kita harus lihat juga parameter lain. Apakah dengan angka 400 semua warna yang ini Ya. terlihat atau enggak? Nggak boleh ada yang miss ya. Kita akan lihat di sini. Kalau 4 poin sih kayaknya udah nggak kebaca ya. Benar. Ya, jadi mendingan kita lihat standar maksimal di 8 poin. Kalau 8 poin yang masih terlihat dengan cukup bagus tanpa ada bayangan dan sebagainya, ini artinya sudah cukup.
Ya, Ya, jadi maka di sini kita akan pakai patokan di angka 320%. karena saya pribadi kan pernah kasih kerjaan di percetakan Pak Roni. Itu ada blok hitam dan ada beberapa yang notice nggak sanggup lah ataupun bergaris. Ya saya juga belum tahu detailnya seperti apa tuh. Mereka notice di situ kan bergaris terus nggak sanggup, hitam bloknya dan lain-lain. Itu biasanya kenapa Pak Roni? Ya karena memang profilingnya tidak disesuaikan. Jadi begini, profil itu dibutuhkan walaupun itu dengan satu media, stiker yang sama, Benar. tapi dengan resolusi yang berbeda. Kan kita bisa ngeprint resolusi misalnya 720 dpi kalau untuk yang standar. Oh ya. Itu kalau yang mau high quality kan harus 1440 dpi. Nah, untuk 720 dan 1440 walaupun medianya sama, harus dibuatkan profil yang berbeda. Oh, jadi memang harus ada khususnya ya. Khusus. Jadi kalau ketemu dari customer desain yang menurut mereka beda dan kasih profiling yang beda berarti. Nah, profil yang berbeda itu cukup dilakukan sekali dan harus dievaluasi biasanya per 3 bulan sekali. Oh, jadi ada Lihat rutinnya ya. konsistensinya, ya. Jadi kayak Pak Roni ngebantuin yang sekarang ini dipegang pun per 3 bulan sekali tetap. Betul, tetap keep in touch. dipindah Harus ya. dikerjain begitu ya. Boleh kasih tahu cara ya mungkin ya Sobat Kreatif di bidang ini kalian masih awam, tapi ini salah satu proses yang dimana kalian mendapatkan hasil desain terbaik di digital printing, terutama di percetakan. Ya, kalau desainnya sudah bagus, tapi mesin di profilnya nggak bagus, nggak akan ketemu juga hasil yang bagus. Iya, makanya Gitu. saya pribadi juga banyak kasih desain dan ada beberapa yang bilang nggak sanggup lah ataupun hasilnya dan lain-lain lah ya. Gitu Pak Roni. Boleh ditunjukin? Nah, oke ya, ini saya udah sampai di tahap Triknya. setelah ngelimit tadi, kita akan ngeprint lagi cat begini banyak, lumayan banyak. Oh, jadi Banyak. tahapnya memang nggak sebentar Nggak ya? sebentar. Detail ya? Kita bisa paling nggak kerjain ini bisa sekitar 2 jaman per satu profil minimal. 2 jam 2 satu jam. profile. Ya, karena nanti kita harus tunggu tintanya kering dulu, Siap. baru kita bisa ukur. Nah, ini proses yang di akhir untuk menentukan ICC-nya. Nah, Ya, jadi ini kita akan ngeprint sekitar hampir 1000-an patch namanya. Ini namanya patch. Ya, kita Patch, hasil patch, nanti kemudian kita ukur dengan alat. Nah, tadi saya udah ngukur sebagian. Berhubung tadi saya dengar kayaknya ada yang datang, makanya saya turun. Nah, ini saya lanjutin lagi sambil nunjukin nih. Ya, ini kita udah sampai di tahap akhir. Kita udah harus ngeliat namanya di patch nomor 3 dari softwarenya. Maka kita akan lakukan seperti ini. Nah, ada instruksi scan line berapa, maka kita akan lakukan seperti ini. jadi Sobat Kreatif, nih kalau lu lihat laptop Pak Roni, ini salah satu softwarenya untuk melakukan kegiatan ini. Ya, Gitu. ini harus dilakukan dari RIP softwarenya, nggak bisa dengan yang lain, karena semua akan integrasi. Oh, jadi setelah digesek seperti ini, hasilnya tampil Dibaca, di... ya, dibaca oleh komputer, Dibaca nanti oleh dihitung sama komputer secara matematis dan komputasi, maka akan didapatkan satu buah. Nah, ini kalau ada masalah di lampunya merah, kita akan ulang di line berapa nih? Line 28. Oh, jadi ada notisnya juga ya? Sorry, kita harus di 38. Ya. 8, kita ulang, tur, seperti ini. Oh sorry, saya akan di line berapa nih? Ini ada masalah. Oke, nanti kita ulang aja. Jadi ini akan kita ukur line 37-nya. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. Nah, Jadi memang harus per part seperti itu ya Pak? Ya. ya. Alat ini kan macam-macam. Ada juga sih yang otomatis, saya juga ada. Coba nanti Tapi kalau untuk di bidang ini, ngelakuin seperti ini, apa ada harus ritual khusus Pak Roni sebelum memulai? ya puasa Kan 3 hari. macam-macam nih. Sobat Kreatif itu kalau nanya, saya pernah bahas di Tok, itu macam-macam Pak Roni. Begitu ya? Iya. Jadi yang dibahas apa, pertanyaannya apa. Tapi Oke. kan sebagai anggaplah ya, saya pribadi kan pelayanan gitu kan. Kan kita nggak boleh emosi, tetap Iya, kasih betul. informasi ya yang detail lah intinya Iya. seperti itu ya. Boleh. Nggak apa-apa. Jadi buat Sobat Kreatif juga kalau beberapa sudah nonton konten, boleh banget kalau ada yang mau bertanya, tulis di kolom komen gitu. Boleh. Jadi ini Pak Roni lagi ngelakuin aktivitas Kalibrasi lah. kalibrasi. sebenarnya. Sedikit bocoran yang tadi udah dibahas, Mutu Academy mungkin mau launching secepatnya. Ya. Pak Roni. Nanti pengetahuan ini juga akan kita sharing supaya teman-teman bisa pada belajar juga. Tuh. Jadi sebenarnya ini harus dilakukan oleh user, bukan oleh supplier. Sobat Kreatif, di mana kalian sekarang tuh udah bisa belajar online
tanpa harus jauh-jauh. Itu dibuka online atau offline sih Pak? Ya, nanti kita buka online. Offline ada? Offline juga ada. Harusnya sih memang dicampur ya. Kalau belajar online doang kan nggak ada prakteknya. Tapi Sobat Kreatif, gue pribadi kalau kalian mau join lebih baik offline. Karena Ya. kalian tahu alurnya dan prosesnya lengkap untuk dunia percetakan. Terutama Betul. di bidang ecosolvent, sublimasi, UV ya ada ya Pak Rodi? UV ada juga. Semua range kita komplit. Semua range Ada kita. ecosolvent, ada sublimasi, ada UV, dan ada juga yang multi-purpose untuk proofing. Oh, Gitu. Jadi semua line up-nya kita punya. Make a statement, I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always Proses show sudah up. selesai. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. profiling ya Mas? I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're with my time, you're delirious, mysterious because you are behind it, making serious. Boleh. You know I'll always be a Mana di time di media utama atau di belakang? brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free Jadi from the chains boleh you last tanya and to di believe in what you got. panggung It was utama built to last. Akademi yang Now that I've been put diajarin through sama hell, orang. I Nanti never kita di sini lanjut ke hasilat. Ya, yuk kita lihat. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever Ini kita pakai mesin yang kecil ya. Oh, jadi proses tadi cari warna ini di mesin yang tipe apa nih Pak Roni? Ini Kalau- PJ 628. Jadi Ini ini PJ mesin 628. solvent, bisa untuk cetak stiker, banner, poster yang ukurannya memang mini. Oh, ini yang dibilang salah satu mesin bisa dibilang buat rumahan juga berarti Pak Roni? Bisa banget, bisa banget. Dan hasilnya udah bisa maksimal, hasilnya bisa sampai 1440 dpi. Oh, jadi Sobat Kreatif buat kalian yang baru mau mulai investasi, ini cocok banget karena dia punya ukuran tidak besar, beda dengan konten kemarin di pameran Ya. ataupun yang ada di sini ini yang 1,3. Jadi ini kalian rumahan cocok banget. Tinggal Taruh di atas meja aja. di atas meja ya. Iya cukup. Paling pelengkapnya kalau untuk buat main stiker, merchandise ataupun souvenir tinggal mesin cutting aja Mesin Pak. cutting. Sama kalau perlu memang ada mesin laminating lah kalau mau lebih baik. Oh iya, Ya. karena di konten sebelumnya juga saya udah bahas kenapa stiker itu harus dilaminasi Betul, dan laminasinya itu ada 2. betul. Nah, ada sedikit bisa diinformasiin kenapa pertanyaan tadi untuk harus dilaminasi Pak? Laminasi itu membantu daya tahan UV. Oh, Ya, terus gitu. kemudian juga untuk mengurangi potensi scratch atau terbaret pada saat pemasangan atau sudah diaplikasikan. Nah, laminating ini akan membantu sekali. Berarti kalau prosesnya stiker sudah dilaminasi untuk ketahanannya pun lebih kuat Pak? Bisa lebih panjang. Biasanya di motor sendiri sampai berapa lama untuk ketahanannya? Kalau untuk ini kita bicara stiker ya, stiker itu kalau stikernya bagus, Ya. tintanya juga bagus, daya Lalu tahan kategori stiker bagus itu seperti apa nih Pak Roni? ketebalannya lumayan. Kan biasanya sobat kreatif pun juga sering bertanya macam-macam stiker dan Ya. kebutuhannya, kayak merchandise itu apa, terus label itu apa, karena saya udah bahas juga, terutama kalau buat label ada stiker namanya promo. Ya, Kalau ini kan jenisnya vinil yang buat vinil, branding. betul, betul. Jadi stiker vinil ini memang ada macam-macam kategorinya. Ada yang kita ada yang berdasarkan tingkat kecerahannya, ada yang glossy, ada yang matte. Benar. Matte itu tidak memantulkan cahaya. Kalau gloss kan dia mendarin cahaya, mantulin cahaya ya. Nah, terus kemudian nanti ada bicara lagi ketebalannya. Ketebalannya. Ketebalannya kita bicaranya biasanya di sini dengan istilahnya disebutnya sebagai gramasi ya. Gramasi. Nah, jadi ada yang mungkin kalau untuk stiker kayaknya bukan gramasi, ini mikron. Oh, mikro. Ya, jadi kalau yang enak itu tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Kalau untuk branding mobil atau motor biasanya pakai yang nggak nyampe 190 mikron. Itu udah cukup. Kenapa? Karena dia tipis dan bisa gampang ikutin lekukan bentuk body. Berarti kalau untuk branding sendiri pun di digital printing percetakan, kenapa ada harga mahal, terus yang harga murah, berarti Betul. dari kualitas stikernya juga Kualitas bisa. stiker juga bisa menentukan. Itu
keluarga. Memang harga ada rupa lah ya gitu. Jadi Berarti Sobat Kreatif nanti bahas untuk mengenai bisnisnya, pengen tahu HPP dan lain-lainnya nanti ada di konten podcast. Mungkin sama beliau juga nanti kita bahas di situ ya guys. boleh. Jadi ini prosesnya Sobat Kreatif yang sudah dicari warnanya dengan Paroni dengan stiker vinil Betul. gitu. Betul. Jadi cukup detail banget. Terus apalagi kalau kalian main branding stiker motor, mobil, ini sih keren banget Paroni. Tapi kalau memang ini kan diukurannya 60 ya Paroni. 60. Jadi saya jelasin sedikit ya. Jadi kalau kita mencari kenapa harus dibuatin profil atau kalibrasi supaya ini tadi gradasinya dapat, Gradasi jumlah ya. penyerapan tintanya juga dapat, sehingga pada ukuran yang 8 poin ini kita masih kebaca. Jadi Ya. buat para kaum Gen Z dan milenial yang mau berinvestasi pun jadi tahu nih prosesnya Paroni berarti ya. Betul. Terus warna-warna dasar juga kita dapat nih maksimalnya di gradasi ini. Kalau dia nggak bagus, maka ini akan terjadi patahan-patahan nih, warnanya nggak mulus dari transisi dari terang ke gelapnya. Tapi ketika kita sudah profil dengan benar, penyerapannya benar, maka kita akan capai gradasi yang bagus. Iya. Ya. Kemudian warna-warna bloknya juga kelihatan lebih solid. Gitu Gitu. ya. Terus kemudian kayak gini ada daerah-daerah yang seperti bayangan-bayangan hitamnya, terus detail-detail warna antara ini kan kalau kelihatan sama-sama ada warna kuningnya. Benar. Tapi ini harus ada perbedaan. Tapi kalau tidak dilakukan profil dengan benar, maka warna kuning yang ini dengan yang ini akan sama nih. Oh jadi gradasinya nggak terlihat. Ya detailnya nggak dapet nanti Detailnya nggak gitu. Terus kemudian ini juga sama nih kalau kita perhatikan gambar ini kan sama-sama warna hitam, rambutnya hitam, ada unsur merah-merahnya sedikit, ya. Terus kalau di profilnya benar, maka ini akan terlihat tuh perbedaannya antara warna yang terang dengan yang gelapnya. Jadi tujuannya profiling itu seperti ini Pak Roni. Betul. Jadi Sobat Kreatif, kenapa gua share ke kalian tidak hanya prosesnya. Jadi gua mau nunjukin tetap ke kalian alurnya. Jadi buat kalian yang baru mau memulai dan berinvestasi, terutama di digital printing, video ini kalian simpen. Besok kalian punya uang ataupun disupport dengan orang tua kalian, cocok banget. Mungkin ya nanti bisa langsung sharing dengan Pak Roni. Boleh. Karena udah puluhan tahun di bidang seperti ini. Jadi gua hanya sharing di sini untuk kalian. Tapi ada beberapa yang saya ngobrol, ternyata di umur 25 sekarang ini udah coba di bisnis seperti ini Pak Roni. Ya, kalau ngeliat tren sekarang ya, anak-anak muda sekarang banyak hal kreatif ya. Jago-jago lah, desainnya juga jago, ditambah lagi dengan sekarang penerapan teknologi AI, buat desain juga udah nggak terlalu sulit lagi, tapi tetap butuh sentuhan manusianya untuk lebih natural. Benar? Ya, tapi kan kita butuh output. Benar? Nah, outputnya kan dengan produk seperti ini. Ya. Nah, mereka kan punya ide nih, mesti buat apa. Nah, itu banyak sekali hal-hal baru yang mereka bisa kerjakan. Nah, iya Jadi benar. nggak cuma bikin stiker banner, terus kemudian untuk branding dan sebagainya, tapi bahkan yang label-label kecil atau untuk merchandising pun mereka udah bisa pakai mesin seperti ini untuk membuat sesuatu yang baru. Ya, Jadi makanya banyak eksplorasi mereka lebih bagus. banyak UMKM di rumah pun, di Sobat Kreatif kayak Genji yang sekarang ini itu udah banyak banget ngelakuin bisnis online-nya terutama Pak Roni. Betul. Makanya ada beberapa sering pertanyaan ke saya itu bercerita ataupun nanya yang dia kerjain itu proses seperti apa. Oh, Bahkan dia oke. sendiri Nggak tahu. nggak tahu Pak Roni. Bahkan dia sendiri pun nggak tahu Pak Roni. Padahal dia udah jual nih, tapi Oke. dia nggak tahu karena kan mungkin ya digital printing itu hanya terlihat kasir aja. Iya. Ya nggak tahu ya next kedepannya terlihat nggak ya cara kerjanya? Maksudnya dikasih lihat nggak juga gitu? Ya kebanyakan memang proses tidak ditunjukkan ya, tapi teman-teman atau sobat kreatif yang Benar. generasi milenial nih sekarang, anak sekarang nih zaman now nih, yuk wajib tahu supaya mereka juga paham. Karena prosesnya ini sangat terkait satu sama lain. Benar. Jadi waktu ngedesain awal pun kita harus ditentukan file ini harus disetting seperti apa Benar. supaya nanti outputnya optimal. Karena banyak Gen Z sekarang, milenial sekarang hanya pakai Canva dan tidak tahu format Oke. untuk di bidang ini Pak Roni. Iya siap. Nanti kita sharing lebih banyak lah di motor. Benar. Jadi sobat kreatif, kenapa gue bercerita di sini tentang bisnis kreatif, UMKM kreatif dan line up kreatif? Jadi buat kalian kita sharing di sini, kasih informasi, terus kita ngobrol sama semua narasumbernya di bidangnya. Jadi tugas gue hanya kita ngobrol dan share ke kalian.
Tapi tidak hanya itu, Panji tersebut menjual ada beberapa line up kreatif, tidak hanya mesin EcoSoften. Ya. Ada banyak Pak Roni ya? Banyak. Jadi Apa aja tuh? line up-nya Sedikit. begini. Kita mulai dari punya EcoSoften udah biasa untuk grafik art ya, Benar. untuk banner, stiker. Terus kemudian ada juga mesin sublimasi. Benar. Itu untuk buat jersey, Benar. untuk buat hijab Benar. gitu ya. Terus kemudian ada juga mesin UV. Benar. Mesin UV ini mesin yang bisa ngeprint di atas segala macam bahan. Batu, kayu, ya, terus kemudian kaca dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian ada juga mesin penting yang multipurpose juga. Nah, bedanya adalah kalau yang pakai UV teksturnya terasa, kalau yang multipurpose itu teksturnya langsung kena bahannya. Jadi Sobat kreatif, tidak ini timbul. hanya kutipan. ya, Isinya itu banyak banget. Banyak banget. Gak bakal Banyak kelar. banget. Jadi semua sobat kreatif kalau pengen tahu detailnya secara keseluruhan, kalian tanya ke Panji. Tapi kalian kalau mau ikut kelasnya di Mutu Academy, buruan join. Thank you banget Pak Roni. Sama-sama, Bro udah Rizal. di-sharing alur prosesnya dengan cara kerjanya dan hasilnya seperti ini. ya. Next kita ngobrol, saya pengen tahu dari segi bisnis terutama sama Pak Roni. Boleh. Mungkin ada podcast nanti kita ngobrol di situ. Boleh. Siapa Saya tunggu Roni? kabarnya. Thank you banget. Terima Sukses kasih sama-sama selalu. sudah datang, sudah mampir. Sobat kreatif jangan lupa subscribe, like, dan share terutama teman kalian yang punya UMKM ataupun yang pengen berinvestasi dan memulai bisnis terutama di dunia percetakan. Jadi simpen video ini dan share ke semuanya. Thank you. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show